setiap urusannya. Begitu juga semua kita yang hadir di sini, semoga Allah sembuhkan penyakit kita, mudahkan segala urusan kita. Bismillahil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ahiba'il kiram, para pemirsa televisi Rasil dan radio Rasil yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah dalam kajian singkat tentang keagungan Al-Qur'anul Karim. Beberapa waktu yang lalu tatkala kita memaparkan tentang ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang berkaitan dengan penciptaan alam semesta, nebula, teori Big Bang, kita ada menyinggung apa yang disebut galaksi. Galaksi itu adalah gugusan bintang-bintang. Jadi bintang-bintang itu membentuk satu gugusan. Nah, kemudian gugusan bintang-bintang yang begitu banyak, jumlahnya ada jutaan bahkan miliaran, itu disebut galaksi. Nah, di alam semesta ini ada ribuan, bahkan ada jutaan galaksi. Dan setiap galaksi itu menghimpun jutaan bahkan miliaran bintang. Dan setiap bintang memiliki sistem peredaran sendiri. Dan salah satu bintang, atau kita katakan salah satu galaksi dulu. Salah satu galaksi itu disebut galaksi Bima Sakti. Dalam bahasa Inggrisnya disebut galaksi Milky Way. Nah, di dalam galaksi Bima Sakti ini terdapat jutaan bintang. Salah satu bintang adalah bintang kuning yang kita kenal dengan nama matahari. Nah, matahari ini pun memiliki planet-planet di sekitarnya yang ditarik oleh gravitasinya. Karena matahari lebih besar dari sejumlah planet yang ada di sekelilingnya, sehingga gravitasi matahari untuk menarik planet-planet tersebut tentu lebih besar dibandingkan oleh gravitasi yang dimiliki oleh planet-planet di sekitarnya tadi. Nah, di sini yang ingin kita sampaikan adalah bagaimana Allah menginformasikan kepada kita tentang keberadaan galaksi-galaksi tadi. Kita perhatikan firman Allah dalam surat Al-Hijr ayat 16. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala walaqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyannaha lin-nadhirin. Shadaqallahul azim. Dalam ayat ini Allah menyatakan walaqad ja'alna fis sama', yaitu dan sesungguhnya kami telah menjadikan atau menciptakan di langit sana burujan. Buruj itu dari kata burjun. Burjun itu tempat yang tinggi. Tapi kalau dikaitkan dengan sama, burjus sama itu artinya gugusan bintang yang ada di langit. Nah, kalau disebut buruj itu bentuk jamak, bentuk plural. Berarti gugusan bintang itu bukan satu. Kalau disebut buruj itu berarti gugusan-gugusan. Jadi Allah sudah menginformasikan dalam surat Al-Hijr ayat 16 bahwa Allah menciptakan di langit gugusan-gugusan bintang. Wa zayyannaha lin-nadhirin, kata Allah. Dan yaitu kami telah hiasi langit tersebut bagi orang-orang yang memandangnya. Subhanallah. Allah sudah informasikan kepada kita bahwa di langit ada gugusan-gugusan bintang. Bukan hanya satu gugusan. Dan di dalam ayat yang lain, yaitu dalam surat Al-Furqan ayat 61. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan. Maha suci Allah yang telah menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang. Subhanallah. Jadi sebelum para ahli astronomi, sebelum ahli kosmologi bicara tentang di alam angkasa sana ada gugusan-gugusan bintang, yang mana gugusan-gugusan bintang tersebut menghimpun daripada jutaan bintang. Sebelum mereka bicarakan itu, Al-Qur'anul Karim telah menginformasikan. Jadi apapun namanya, apakah itu disebut galaksi, apakah itu disebut kumpulan bintang, apakah itu disebut gugusan bintang, apakah itu disebut rasi bintang, apapun nama dan istilah yang diambil oleh ahli astronomi, yang jelas Al-Quran menyebutnya burujus sama. Itu merupakan gugusan-gugusan bintang yang ada di langit,
yang memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi umat manusia baru di era sains modern ini memperbincangkan, mendiskusikan dengan begitu luar biasa tentang gugusan-gugusan bintang-bintang tadi. Bahkan mereka melalui perjalanan di ruang angkasa, mereka berhasil yaitu mengambil foto beberapa gugusan-gugusan bintang yang memang kita tidak bisa lihat dari atas muka bumi dengan mata telanjang. Itu harus menggunakan teleskop yang begitu besar. Nah, dengan perjalanan umat manusia di ruang angkasa, akhirnya didapatkan beberapa foto-foto menarik. Di antaranya ada foto Milky Way, yaitu foto daripada Bima Sakti di mana kita saat ini berada. Di mana tata surya itu ada dalam gugusan galaksi daripada Bima Sakti. Ada lagi yaitu gugusan bintang yang disebut Andromeda. Kemudian masih ada lagi gugusan bintang M49. Dan masih ada lagi gugusan bintang-bintang yang lainnya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Gugusan-gugusan bintang ini tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang begitu saja. Tapi melalui teleskop dengan kekuatan yang besar. Atau melalui foto-foto yang diambil melalui perjalanan di ruang angkasa. Dengan izin Allah kita bisa menyaksikan bagaimana jutaan bintang itu membentuk galaksi-galaksi. Ada galaksi yang berbentuk seperti spiral. Ada galaksi yang berbentuk oval. Ada galaksi yang berbentuk bulat. Jadi tidak tentu bentuk-bentuknya tadi. Tapi subhanallah, para ahli astronomi, khususnya mereka-mereka yang menemukan daripada galaksi-galaksi tersebut, kemudian memberikan nama galaksi-galaksi tersebut untuk mudah dikenali, untuk mudah diidentifikasi. Tapi ingat, kita baru bisa memotonya dari jauh. Kita belum bisa menghampirinya karena jaraknya yang begitu jauh. Kita baru bisa sampai ke bulan. Bulan itu dekat sekali. Dekat sekali. Yaitu di antara ciptaan-ciptaan Allah yang lain yang ada di alam semesta ini. Tapi itu pun sudah luar biasa. Nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga manusia bisa sampai ke bulan. Sedangkan galaksi-galaksi yang kita ceritakan. Belum ada satu galaksi pun yang mampu dilintasi oleh umat manusia sampai hari ini. Apakah kita kelak akan mampu untuk melintasinya? Wallahu a'lam. Nah, kalau memang itu termasuk daripada janji Allah, jaminan Allah, termasuk dalam bagian ruang angkasa yang bisa kita jelajahi bisultan, insya Allah satu saat kita bisa sampai ke sana. Tapi kalau itu termasuk yang diperingatkan oleh Allah dalam surat Ar-Rahman ayat 35, di mana di sana ada bola-bola api yang mengejar, yang membakar, mungkin itu bagian yang tidak mungkin untuk kita jelajahinya. Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, kata Allah. Itu manusia ini tidak diberikan oleh Allah ilmu kecuali sedikit. Dengan ilmu yang sedikit, dengan akal yang sempit, memang kita tidak akan pernah mampu untuk mengarungi samudra ilmu pengetahuan Allah yang maha luas tanpa batas. Tapi syukurilah dengan ilmu yang sedikit saja Allah berikan kepada kita. Sudah aneka ragam keajaiban yang bisa diungkap oleh manusia dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ahiba'il kiram, ikhwan dan akhwat, dari pemirsa Rasil yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya sekali lagi melalui kajian singkat kita ini, insya Allah akan mampu meningkatkan iman takwa kita kepada Allah. Dan kekaguman kita kepada Al-Quran. Dan khususnya bagi mereka yang masih belum percaya kepada Al-Quran. Yang masih mendustakan Al-Quran. Yang masih mempertanyakan soal Al-Quran. Inilah saatnya Anda membuka telinga, membuka mata, membuka hati. Agar hidayah, taufik dan hidayah masuk ke relung hati Anda. Untuk mengakui kebenaran Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam taufik dan hidayahnya Allah. Dan tidaklah kita kembali kepada Allah. Kecuali dalam keadaan beriman. Dan dalam keadaan berislam serta berihsan. Terima kasih. Sampai jumpa pada kajian yang akan datang. Untuk Islam yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.